Kita akan bahas bursa transfer di musim depan. Kita awali dari Real Madrid yang memiliki obsesi untuk mengaktifkan semua klausul buyback mereka atas talenta muda yang sekarang membela klub lain. Real Madrid punya rencana besar terkait masa depan para pemain mudanya. Saat ini ada 4 talenta muda di Eropa yang masih terikat klausul buyback dengan Real Madrid. Yang pertama ada Nico Paz yang saat ini bermain untuk Como sekitar 13 juta euro ya. Lalu ada Victor Munoz yang sekarang bermain di Osasuna memiliki klausul sekitar 8 juta euro. Ada Jacobo Ramon di Como juga sekitar 8 juta euro. Lalu yang terakhir ada Chema Andres yang sekarang ada di VfB Stuttgart sekitar 13 juta euro juga. Menariknya Madrid dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali keempat klausul tersebut sekaligus. Jika benar terjadi, ini bisa jadi langkah besar dalam pembangunan ulang skuad dengan kombinasi pemain muda berbakat yang sudah memahami DNA klub. Nah, kali ini akan kita bahas ini benar-benar kejeniusan dari Real Madrid ya. Gue sangat suka sama caranya Real Madrid. Jadi Real Madrid itu kan dia memanfaatkan para pemain akademi ya, dan 4 nama ini kan dia dari La Fabrica atau akademinya Real Madrid, di mana ya secara pemain muda dia belum bisa untuk tampil di skuad utama, tetapi mereka ini dipencar-pencar gitu kan, dipisah-pisah, harus mendapatkan menit bermain di klub yang lain, tetapi tidak dijual dilepas begitu saja, melainkan ada opsi buyback dari Real Madrid itu sendiri. Jadi pemain muda ini masih terikat dengan Real Madrid, di mana klausul buyback ini guys, jadi Madrid itu punya hak untuk membeli kembali atau menarik kembali para pemain ini, sehingga pembelian Real Madrid itu menjadi prioritas ya. Misalkan seperti Nico Paz. Nico Paz itu kan sedang diminati oleh Inter Milan untuk dibeli dari Como. Tetapi karena adanya klausul buyback ini, jadi Real Madrid itu punya hak yang lebih ya, punya prioritas yang lebih untuk bisa menarik Nico Paz karena memang masih terikat dengan Real Madrid. Itu jeniusnya Real Madrid ya. Jadi Real Madrid ini memiliki banyak pemain muda dan tidak dilepas begitu saja. Berikut seperti yang kita tahu, seperti Endrick juga kan akhirnya dipinjamin, bukan dijual ya, tapi di loan ya, karena memang suatu saat jika sudah matang di klub lain, performanya sudah bagus, ya bisa ditarik kembali ke Santiago Bernabeu. Dan hal itu juga terjadi nanti sama Mas Tantuono ya, dimana Mas Tantuono itu kan karena performanya dinilai kurang, tidak bisa menjawab ekspektasi di skuad utamanya Real Madrid, maka dia akan dipinjamkan, dia akan di loan selama 6 bulan ya. Karena memang jika sudah matang ya balik lagi ke Real Madrid gitu kan. Dan tidak nanggung-nanggung, kali ini ada 4 pemain muda, di mana empat-empatnya ini tampil gacor semua di klubnya masing-masing ya. Ada Chema Andres juga, ada apalagi Munoz ya, Victor Munoz juga. Bayangkan kalau ternyata keempat pemain muda ini akhirnya bisa kembali lagi ke Santiago Bernabeu. Ya meskipun tidak ada jaminan starter ya, tetapi ya bisa masuk di babak kedua karena beberapa pemain yang ada di skuad Madrid sekarang juga kebanyakan kan pemain muda juga. Jadi ini adalah bentuk investasi jangka panjang yang dilakukan oleh manajemen Real Madrid, di mana hal ini sangat bagus, sangat diapresiasi. Gue seneng banget sama cara klub yang seperti ini ya, tidak membiarkan talenta mudanya itu menghangatkan bangku cadangan dan lebih memilih untuk mencari klub-klub yang ingin meminjamnya atau membelinya dengan opsi buyback dengan harapan mendapatkan menit bermain dan jika sudah matang ditarik kembali. Ini benar-benar keren banget nih, di mana 4 pemain ini juga kan calon-calon nama pemain besar nih guys ya. Jadi ya gokil banget sih permainan dari manajemen Real Madrid itu sendiri ya. Lalu kita lanjut lagi nih guys, kita masih ngomongin bursa transfer ya. Kali ini datang dari Manchester United, di mana Manchester United dan Newcastle United sama-sama sedang berusaha mengamankan tanda tangan bek Borussia Dortmund, yaitu Julian
Julian Ryerson. Pemain yang dikenal sebagai spesialis bola mati itu saat ini diperkirakan memiliki nilai transfer di kisaran 35 juta euro hingga 40 juta euro. Nah, kali ini Manchester United tidak memiliki pesaing ya untuk bisa mendatangkan pemain dari Borussia Dortmund, yaitu Julian Ryerson ya. Di mana Julian Ryerson ini tipe pemain yang spesialis bola mati, entah itu dari free kick, entah itu dari corner. Ya mungkin ini salah satu tambahan taktik dari Michael Carrick ya ketika dia ingin mendatangkan Ryerson, karena untuk eksekutor bola-bola mati di MU sekarang kan tidak ada yang bisa dibilang ini ya paling bagus ya, sehingga mendatangkan Julian Ryerson ini akan menjadikan Manchester United memiliki opsi serangan yang lebih banyak lagi nih guys. Ini menarik banget, apalagi tidak ada klub-klub yang bersaing ya untuk mendatangkannya ya. Lalu ada juga dari Bayern Munchen nih guys. Kali ini Bayern Munchen siap ikut bersaing dengan Barcelona untuk mendapatkan striker Juventus, yaitu Dusan Vlahovic ya, pada bursa transfer musim panas ini. Penyerang asal Serbia tersebut berpeluang menjadi free agent setelah kontraknya bersama Juventus berakhir pada bulan Juni. Nah, kali ini lagi-lagi Bayern Munchen sangat aktif ya di bursa transfer. Padahal skuad yang sekarang bisa dibilang skuad yang ideal, tetapi mereka tetap ingin merekrut ya. Salah satunya adalah Dusan Vlahovic yang akan free transfer, dan kali ini persaingannya dengan FC Barcelona. Dan lagi-lagi jika ada persaingan untuk pemain yang bebas transfer, itu ya pilihan dari sang pemain itu sendiri. Apakah Dusan Vlahovic akan memilih hidup nyaman di Bayern Munchen atau ingin memilih tantangan besar di FC Barcelona? Ini sangat menarik banget ya, dan gue harap sih Vlahovic ke FC Barcelona ya, karena mengingat Robert Lewandowski juga kan kontraknya tidak akan diperpanjang ya, karena memang usianya sudah habis juga ya, sudah tidak bisa kompetitif di kasta tertinggi top 5 Liga Eropa gitu kan. Nah, kalau menurut kalian Dusan Vlahovic cocoknya kemana nih guys? Coba dong drop di kolom komentar ya guys ya. Lalu datang lagi dan lagi dari Manchester United ya. Kali ini Manchester United dikabarkan siap memanfaatkan situasi degradasi Leicester City ke Ligue 1 ya, atau divisi 3-nya English Premier League, divisi 3-nya Liga Inggris ya, dengan membidik winger muda berbakat milik mereka, yaitu Jeremy Monga ya. Pemain berusia 16 tahun itu masuk dalam daftar incaran bersama dua talenta muda lainnya, yaitu Louis Pegg yang berusia 17 tahun dan Olabade Aluko yang berusia 19 tahun. Dilansir dari sumber Paddy Cook ya. Ini keren banget sih, Manchester United lagi-lagi mengincar pemain muda berusia 16 tahun ya. Sama seperti Kobe Maino juga yang akhirnya mendatangkan kontrak sampai 2031. Ini karena manajemen MU sudah mulai membidik investasi jangka panjang dengan melirik pemain-pemain muda, diberikan kepercayaan untuk masuk ke skuad yang utama ya. Dan kali ini kesempatan itu datang untuk Jeremy Monga. Jeremy Monga sendiri sekarang di Leicester City. Leicester City sekarang ada di divisi 3, dan mungkin kalau tawarannya besar, cuannya besar ya, pasti akan dilepas ya. Jadi bisa dibilang Manchester United ini selangkah lebih dekat lah untuk mendapatkan Jeremy Monga dari Leicester ya. Nah, lalu kita lanjut lagi, ada ini datang dari Atletico Madrid, di mana Atletico Madrid kembali menghidupkan minat mereka untuk merekrut Andy Robertson ya. Dengan bek kiri berusia 32 tahun itu berpotensi menjadi free agent pada bulan Juni. Bintang Liverpool FC tersebut juga sempat melakukan pembicaraan dengan Tottenham Hotspur ya. Namun kemungkinan transfernya masih bergantung pada nasib mereka di Premier League, yang saat ini dinilai cukup sulit, dilansir oleh Daily Record. Nah, kali ini persaingan datang antara Atletico dan juga Tottenham Hotspur untuk merekrut Andy Robertson dari Liverpool ya.
di mana memang Andy Robertson ini sudah tidak diperpanjang lagi kontraknya karena usianya juga sudah keluar dari masa prime-nya ya. Sehingga ada dua klub yang menanti dia. Dan kalau untuk berbicara tentang Tottenham Hotspur, lu melihat situasi klubnya apakah akan bertahan di EPL atau justru terdegradasi. Nah, kalau menurut gue mah ini lebih ke pilihan personal dari Andy Robertson ya. Apakah dia mau merantau ke La Liga atau tetap pengen stay di Inggris, di tanah Inggris. Namun ya besar kemungkinan kalau Tottenham terdegradasi, ya Andy Robertson akan bermain untuk Atletico Madrid mencari tantangan baru di tanah Spanyol. Lalu kita lanjut lagi, ada kabar yang terakhir. Wah, ini ujug-ujug datang entah dari mana ya, out of nowhere nih guys. FC Barcelona telah menghubungi perwakilan Christian Romero untuk menyampaikan ketertarikan mereka dan mengevaluasi kemungkinan transfernya. Barca menilai beberapa keunggulannya. Yang pertama, pemimpin alami, memiliki karakter kuat untuk bermain dengan ruang besar di belakangnya, cepat, bagus dalam melakukan cover, kuat dalam duel 1 lawan 1 melawan siapapun, serta agresif dalam penjagaan, dilansir dari Diaro Sport ya. Dan kali ini FC Barcelona kembali mengincar ya Christian Romero, yang kala itu Romero itu disangkut pautkan dengan Atletico Madrid ya. Dan ternyata FC Barcelona nggak mau kalah nih. Ternyata ini ada barang bagus juga nih dari Christian Romero ya kan, untuk memperkuat kedalaman lini belakang mereka. Dan lagi ya ini tergantung ketertarikan dari Romero-nya sendiri ya, mau berlabuh ke mana, antara Atletico atau ke Barcelona. Jika ke Atletico, privilege yang akan didapatkan adalah pertama, dilatih oleh sesama orang Argentina yaitu Diego Simeone. Lalu ada beberapa pemain Argentina yang lain juga ya. Di antaranya ada anaknya Simeone juga, ada Molina juga, ada Julian Alvarez kalau masih stay di Atletico ya. Tetapi kalau untuk mencari tantangannya, mungkin Christian Romero itu bisa ke Barcelona sih ya. Dan lagi tergantung harganya yang akan diberikan berapa, karena FC Barcelona itu finansial sulit tetapi banyak maunya gitu kan, sehingga ya celamitan banget di bursa transfer kali ini ya. Lagi ada pemain yang sedang dilego klub lain, Barcelona ikut nimbrung buat merekrut dia. Tapi ya kalau menurut gue pribadi, lebih baik Christian Romero itu ke Atletico Madrid ya. Ibaratnya ada hal yang aneh juga dari Christian Romero, di mana dia itu kan pemain yang bagus ya, performanya di Piala Dunia kan tidak diragukan lagi, tetapi kenapa kok justru mendapatkan minat dari klub-klub besar ketika Tottenham Hotspur sedang ada di zona degradasi? Kenapa nggak dari dulu-dulu banget gitu ya? Sama terjadi kayak Hang Min-san ya. Hang Min-san itu pemain yang bagus, tetapi kenapa ketika bermain untuk Tottenham, kenapa tidak ada klub besar yang menginginkannya gitu kan? Ya semoga saja degradasinya Tottenham Hotspur ini menjadi berkah untuk para pemain-pemain bintang mereka ya. Karena pada akhirnya para pemain bintang mereka itu banyak diincar oleh klub-klub yang lebih besar. Di mana seperti yang kita tahu ada Solanke juga, ada Pedro Neto juga, ada Mickey van de Ven juga. Kalau memang benar Tottenham Hotspur musim depan itu terdegradasi, pemain-pemain yang selamat ini akan tetap tampil di EPL bahkan keluar liga ya. Salah satunya ya Christian Romero ini sendiri guys. Nah kalau menurut kalian lebih setuju Christian Romero itu ke Barca atau ke Atletico? Coba dong tuliskan juga alasan dan penjelasan dari kalian ya. Nah untuk update bursa kali ini cukup ada beberapa saja, semuanya sudah kita bahas. Nanti kalau ada perkembangan update-nya lagi akan kita buatkan lagi kontennya tentang seputar bursa transfer ya. So, gimana nih menurut kalian tentang pendapat bursa transfer kali ini? Apakah menurut kalian ini akan menarik untuk peta kekuatan di musim depan atau bagaimana? Coba dong drop opini kalian tentang update bursa transfer kali ini di kolom komentar.